Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Semangatin akon bongkari makam. Loh, kok lewat kene, Pak? Ayo kono kuwi. Wah, jan. Bogel golek ukara sing ora-ora rumangsaku. Wingi perasaanku ya ora liwat kono. Ekskavasi makam yang berada di tengah kebun cengkeh makam Mbah Wirosoro. Dengan langgam nisan Pantura lengkap dengan jiratnya. Kita sudah mendapatkan izin dari yang punya tanah. Lah ini loh. Cah kuwi ora tertib liwate Mas Senen anu to Mas. Jenengan iki sing wong kene ra usah wedi-wedi lho Mas. Cah saklek ngono. Oh ya bener kono. Nah. Ini loh. Makam beliau. Ini nanti yang akan kita ekskavasi ini. Saya tak ngambil nganu gambarnya yang urung diekskavasi saya. Mengawali belusukan di wilayah Desa Candirejo, dilanjutkan ke wilayah Dusun Gintungan Desa Gogi, Kecamatan Ungaran Barat. Kali ini, saya mendengarkan sebuah kisah yang menceritakan tentang bumi perkemahan yang berada di dusun tersebut. Cerita yang beredar dan tersebar luas di kalangan masyarakat. Putune Mbah Wirosodin. Ya Mas. Kain Mbah Wiro ngono. Ini melu leluhur kene lho, Mas iki lho. Duwe leluhur kene lho. Yaitu, tentang kesurupan massal yang terjadi pada siswa-siswi yang sedang melaksanakan pramuka, dan membuka tenda untuk perkemahan. Dan anehnya, kesurupan massal hanya berlaku kepada siswa-siswi yang berasal dari Kabupaten Demak saja. Warga juga kurang begitu paham, kenapa hal demikian terjadi kepada siswa-siswi dari wilayah tersebut. Sedangkan untuk sekolah-sekolah yang lainnya, yang bukan berasal dari Kabupaten Demak, tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Oke, gue Pak, dimulai mohon Pak. Ya Om, mulai Om. Dongani tuh. Ada satu alasan yang menarik dari cerita tersebut. Lebih tepatnya, berada di tengah perkebunan cengkeh, yang diapit oleh perkebunan pala. Terdapat komplek makam yang terdiri dari dua pusara. Makam yang satu menggunakan nisan batu alam biasa, tanpa bangunan jirat, beliau yang dimakamkan bernama Mbah Sidik. Sedangkan makam yang satu menggunakan nisan dengan bahan batu cadas yang diukir, juga memiliki bangunan jirat, beliau bernama Mbah Wirosoro. Konon ceritanya, Mbah Wirosoro adalah seorang tokoh yang berasal dari Demak. Yang, secara kebetulan beliau mengabdikan dirinya ke Keraton Jogja. Sehingga, beliau diberikan tugas untuk memimpin satu wilayah yang berada di distrik Ungaran. Ketika cerita itu muncul menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Antara benar dan tidaknya, jika beliau adalah tokoh pertama kali yang membuka wilayah Dusun Gintungan. Sehingga tumbuh peradaban kala itu, yang menjadi ramai hingga sampai saat ini. Mari kita kupas cerita itu, benar dan tidaknya kalau Mbah Wirosoro itu merupakan punggawa atau pejabat dari Keraton Jogja.
yang ditugaskan untuk memimpin wilayah yang berada di distrik Ungaran. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah tentang siapakah tokoh yang pertama kali membuka Dusun Gintungan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma salamat. Rabbana la ilaha innaka la ilaha illa anta. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Ummati kholati lati Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Iya kan Abu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahlihi baiti ajmain. Summa ila hadrati ruhi Simbah Wali Songo. Summa ila hadrati ruhi Raden Fatah. Summa ila hadrati ruhi Sultan Pajang Hadi Wijaya. Summa ila hadrati ruhi Panembahan Senopati Danang Suto Wijaya. Summa ila hadrati ruhi Panembahan Senopati Sultan Agung Hanyokrawati. Summa ila hadrati ruhi Sultan Agung Hanyokrokusumo. Summa ila hadrati ruhi Sunan Pakubuwono setunggal salajengipun. Summa ila hadrati ruhi Sunan Amangkurat setunggal salajengipun. Summa ila hadrati ruhi Simbah Wirosoro min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa idza jarafa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasula minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Beneke ya, Mbah. Terus pulang. Yuk di dar, Pak. Pak Lis. Wan. Monggo Mas, aku dari mawon. Pak Lis. Coba Lis. Bakal dadi cerita anak putu. Cah beling-beling ado mbungkari kuburan. Alhamdulillah. Sebelum Islam masuk ke Nusantara, Dusun Gintungan sudah tumbuh peradaban masa klasik, yaitu masa Hindu Siwa. Dengan berbagai bukti yang masih kelihatan sampai saat ini, di antaranya reruntuhan dari tempat pemujaan berupa candi, alat piranti pemujaan berupa yoni, dan bukti adanya batu lumpang. Mungkin bukti-bukti lainnya yang bisa dijadikan acuan ketika ada pertanyaan. Yang kedua, Mbah Wirosoro merupakan tokoh yang melanjutkan dari peradaban sesudahnya, dan itu pun rentan waktunya kurang lebih ratusan tahun lamanya. Telah melalui berbagai masa dari pemerintahan, kepemimpinan, dari Mataram kuno, hingga sampai ke Pakubuwono. Bahasan ketiga, tentang langgam nisan makam Mbah Wirosoro. Jika kita amati, pahatan batu nisan memiliki langgam pantura, periode 1830-an. Guratan yang terdapat pada batu nisan beliau, membentuk dua cabang pupus daun, yang membujur ke kanan dan ke kiri. Dengan guratan sodolanang yang berada di antara dua daun pupus, sebagai tumpalnya. Memiliki pinggang dan memiliki kaki nisan, menunjukkan beliau yang dimakamkan berjenis kelamin laki-laki.
Dan apakah beliau benar-benar berasal dari wilayah Demak? Mari kita cari tahu, dengan menggunakan sumber cerita rakyat dan hasil pembacaan tipologi batu nisan. Memang benar adanya, cerita rakyat menyebutkan beliau yang dimakamkan berasal dari wilayah Demak. Periode tahun 1800-an awal, nisan Langgam Pakubuwono mengikuti perkembangan zaman. Semakin maju periodenya, nisan-nisan tersebut mengalami transformasi, yang bisa dibilang cukup cepat. Khususnya Pakubuwono Langgam Pantura, berbentuk gada. Nisan-nisan tersebut, memang mendominasi wilayah di jalur Pantura, seperti Demak dan Semarang. Jadi, ada benarnya, ketika cerita rakyat menyebutkan, Mbah Wiro Soro adalah tokoh dari Demak. Karena, nisan beliau memiliki langgam Pantura, yang mudah ditemukan keberadaannya di wilayah Demak dan Semarang. Akan baik-baik saja, ketika acara pramuka dan kemah bersama digelar di area Kem Kebon Polo. Khususnya siswa dan siswi dari Kabupaten Demak, harus berziarah dan mendoakan beliau, sebagai wujud permintaan izin atas tempat yang dipergunakan untuk aktivitas perkemahan. Juga sebagai wujud hormat kepada leluhur yang dimakamkan di Dusun Gintungan, yang berasal dari Demak. Apakah ada keterkaitan antara kesurupan massal, dengan tokoh dari Demak, yang meninggal, dan dimakamkan di Dusun Gintungan tersebut? Percaya tidak percaya, memang begitu kenyataannya. Apakah dengan kita mempelajari soal-soal makam, itu kita bisa meluruskan sejarah? Ya, saya anggap iya, dan prinsip saya iya. Karena apa? Ketika kita ingin membicarakan salah satu sejarah peradaban wilayah tertentu, banyak bukti-bukti sejarah yang dihilangkan. Ya. Saya akan mengangkat satu kata kunci yang nanti akan menjadi bahan refleksi kita. Sementara ini, kita mengalami loncatan dan hilang ingatan di wilayah kita, khususnya masyarakat sampai Mataraman sebelum era Mataraman. Tepatnya di mana? Tahun 1400 sampai 1600 kita kehilangan puzzle. Maka kalau ada makam baru, identifikasi masyarakat kita dengan mudah. Ini berhubungan dengan Mataram, ini berhubungan dengan Diponegoro. Apa tidak ada sejarah sebelumnya? Apa tidak ada cerita orang-orang sebelumnya? Itu kan menjadi kata kunci yang akhirnya membuat kita kehilangan puzzle tersebut. Yeah. Dan salah satu yang tidak diangkat dan tidak dihilangkan adalah makam. Secara sistem monarki Islam dahulu, orang tua kita yang bisa dikatakan dengan struktur kepemerintahannya banyak bukti yang hilang. Jenengan familiar dengan kerajaan Demak Bintoro kan? Demak Bintoro. Saya ingin bertanya, mana keratonnya? Tidak, nggak ada. Saya tidak bisa mengecek. Tapi kalau ditanya kuburannya ada nggak? Ada. Selagi ada kuburannya, kita akan mengiyakan bahwa sejarah peradaban Demak Bintoro ada. Ada. Nah itu loh. Ini salah satu. Keratonnya bisa dihilangkan, tapi kuburannya monumen tadi. Iya. Monumen sejarah gitu. Mbah Ampel bisa saja tidak disebutkan dalam kurikulum pendidikan sejarah kita, tapi selama kita berziarah ke makam beliau, kita mengkonfirmasi beliau pernah hidup di suatu zaman.